Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada dalam sebuah cerita rakyat Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Mada menyelesaikan sebuah titah raja, yaitu untuk membuat kitab undang-undang, yaitu Purwadigama Dharma Sastra, sudah berhasil dengan baik dan sudah diserahkan kepada Kertarejasa Jayawardhana atau Raden Wijaya selaku Raja Majapahit, maka status Mada sekarang menjadi tinggi karena dia mendapatkan anugerah pangkat, yaitu dengan sebutan gajah, dan mendapatkan anugerah kedudukan, yaitu sebagai patih. Oleh sebab itu, antara pangkat dan kedudukan kalau digabung menjadi satu, menjadi patih Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Gajah Mada sudah bisa bersosialisasi dengan para pembesar-pembesar yang ada di Kediri, sudah bisa bersosialisasi dengan pembesar-pembesar yang ada di Mojopahit. Kalau sebelumnya nama Mada sungguh tidak diperhitungkan sama sekali, tetapi sekarang menjadi perhatian karena orang ini sangat membingungkan. Dia seakan-akan utusan dari langit yang tiba-tiba di kerajaan Mojopahit, karena sebelumnya tidak dikenal, karena sebelumnya tidak ada perjalanan karir yang ditempuhnya, tetapi tiba-tiba orang satu ini langsung mendapatkan sebuah pangkat patih muda. Sekarang sudah naik lagi, yaitu menjadi patih di Daha. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Dan sebelumnya orang tidak mengira bahwa anak yang berusia 18 tahun kemudian tidak memiliki latar belakang sebagai putra seorang pujangga atau sastra. Sekarang dia meniti karir sudah sampai pada pangkat gajah dan meniti karir menduduki sebuah wakil atau patih di Daha. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Oleh sebab itu, dia bisa diterima dimanapun karena sifat dan sikapnya. Sifat dan sikap Gajah Mada selalu berhati-hati di dalam menyampaikan sebuah kalimat-kalimat, tidak pernah menyakiti orang lain, dan di dalam menyampaikan sebuah perintah juga tidak merendahkan orang lain. Kemudian tingkah lakunya juga begitu sopan dan selalu menghargai orang lain. Setiap karya orang lain dia apresiasi. Oleh sebab itu dia disukai banyak orang, terutama yaitu orang-orang di dalam kalangan keluarga kerajaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga di dalam komunikasi dan
bersosialisasi di kerajaan Mojopahit, dia mengenal yaitu para pembesar-pembesar yang masuk di dalam Dharmaputra Wineh-Suka. Siapa itu Dharmaputra Wineh-Suka? Dharmaputra Wineh-Suka itu adalah orang-orang yang memiliki darah biru, orang-orang yang lahir dari wanita-wanita biasa, tetapi mereka dinikahi oleh para pembesar, bahkan sampai dengan raja sekalipun. Itu semuanya masuk di dalam golongan yaitu Dharmaputra Wineh-Suka. Antara lain ada yang disebut dengan Rakuti, ada yang disebut dengan Ratanca, ada yang disebut dengan Rawedeng, Rabanya, Rapangsa, Rayuyu, dan masih banyak lagi. Apa itu yang dimaksud dengan Ra? Ra di sini adalah mengandung dua hal. Ra di sini mengandung arti keturunan, dan yang umum adalah Ra di sini adalah kependekan dari Rakrian, yaitu orang yang mendapatkan sebuah tugas tertentu dari kerajaan. Kemudian di sini ada yang disebut dengan Pangsa, Rapangsa, Rayuyu. Itu semuanya adalah pangkat. Jadi bukan nama asli. Seperti Gajah Mada. Jadi gajah di sini adalah merupakan pangkatnya. Rayuyu, jadi pangkatnya adalah seperti Yuyu. Berarti dia adalah orang-orang yaitu Dharmaputra Wineh-Suka, tetapi mereka mendapatkan pangkat yang rendah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mereka semuanya bisa bergaul. Mada bisa bergaul dengan mereka. Kalau dibandingkan dengan pangkat yang dimiliki oleh Gajah Mada, maka mereka adalah orang-orang yang masih di bawah Gajah Mada. Karena mereka semuanya tidak tahu sesungguhnya Gajah Mada itu sendiri juga termasuk Dharmaputra Wineh-Suka, tetapi tidak ada orang yang tahu. Tetapi dia termasuk Wineh-Suka yang mulia, yaitu Raden Wijaya. Bahkan putranya Raden Wijaya sendiri tidak tahu kalau Gajah Mada itu adalah termasuk putra dari Raden Wijaya, adik dari Jaya Negara, tetapi lain ibu. Dan Jaya Negara sendiri itu juga bukan anak dari Permaisuri. Jaya Negara sendiri adalah anak dari Sumatera, yaitu dari bumi Melayu, yaitu dari darah Petak. Sedangkan istri-istri Raden Wijaya yang lain, yaitu keturunan dari Prabu Kertanegara, ada 4, ditambah dengan 1 istri dari bumi Sumatera atau Swarna Bumi atau bumi Melayu, sehingga istri dari Raden Wijaya 5. Itu adalah yang diketahui. Tetapi masih ada istri-istri yang lain, termasuk Andong Sari yang berada di wilayah Modo Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sayang, Raden Wijaya yang begitu baik dan begitu bijaksana di dalam memimpin kerajaan
Mojopahit sebagai peletak dasar pertama dari kerajaan yang berusaha untuk menjadikan kerajaan Mojopahit menjadi sebuah kerajaan yang adil, menjadi sebuah kerajaan yang makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Hal itu diwujudkan yaitu menciptakan undang-undang yang menggantikan undang-undang yang lama, yaitu undang-undang dari kerajaan Singosari. Oleh sebab itu, dengan lahirnya paradigma Dharma Sastra karangan dari Gajah Mada merupakan sebuah prestasi, baik itu Raden Wijaya itu sendiri maupun prestasi dari Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian pada tahun 1309, Raden Wijaya dipanggil Yang Maha Kuasa. Kemudian 3 hari setelah wafatnya Raden Wijaya, kemudian putranya, putra satu-satunya dari bini hajinya, yaitu dari Darapetak, kemudian naik untuk menggantikan ayahnya, yaitu Raden Wijaya, menduduki menjadi seorang raja di kerajaan Mojopahit dan merupakan raja yang kedua. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada dengan Jaya Negara sejak dari Kediri, sejak Jaya Negara menjadi Juva Raja atau Raja Muda, sudah begitu akrab. Bahkan dirinya, Gajah Mada, pernah berjanji di hadapan Jaya Negara kalau dirinya hidup dan matinya diserahkan kepada Jaya Negara. Oleh sebab itu, orang yang paling dekat dengan Jaya Negara tidak lain adalah Gajah Mada. Sekarang Jaya Negara diangkat menjadi raja. Oleh sebab itu harus pindah dari Kediri menuju ke Mojokerto atau Trowulan. Oleh sebab itu Gajah Mada pun ikut. Walaupun Gajah Mada menjadi seorang patih yang ada di Daha, tetapi dia merangkap sebagai kepala Bayangkara di kerajaan Mojopahit untuk mengawal Jaya Negara, karena menepati sumpahnya dan menepati janjinya bahwa dia selalu bersama dengan Jaya Negara. Demikian juga Jaya Negara harus selalu bersama dengan Gajah Mada. Oleh sebab itu Gajah Mada sekarang merangkap menjadi seorang kepala Bayangkara, yaitu para prajurit yang mengawal raja, dan kepala Bayangkara ini memiliki anak buah, yaitu para prajurit pengawasan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketenangan Jayabaya, saya ulang, ketenangan Jaya Negara yang selalu didampingi oleh Patih Gajah Mada ini mengandung pengertian bahwa Jaya Negara sangat percaya, karena sudah terbukti bahwa Gajah Mada di samping dia memiliki ilmu kadegdayan yang tinggi, dia juga memiliki otak yang cerdas, dan juga sebagai seorang sastrawan, dia juga pandai menulis undang-undang. Oleh sebab itu, pemirsa, pada suatu ketika Jaya Negara berdiskusi dengan Gajah Mada. Jaya Negara mempelajari kitab undang-undang yang telah dibuat oleh Gajah Mada, yaitu Paradigma Dharma Sastra.
Ternyata di dalamnya juga ada beberapa kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu harus diperbaiki karena disesuaikan dengan perkembangan kerajaan. Oleh sebab itu dipanggillah Gajah Mada, kemudian diajak berdiskusi, kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka akhirnya Gajah Mada diperintahkan untuk merubah, yaitu Kitab Undang-Undang Purwadigama Dharma Sastra. Kemudian harus ditambah, diambilkan dari beberapa pasal-pasal yang diambilkan dari Kitab Kutara Dharma Sastra dan Kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu karangan Empu Manu dan Empu Brigas. Kemudian Gajah Mada akhirnya membuka dua buku itu. Akhirnya setelah dipelajari oleh Gajah Mada, akhirnya ada pasal-pasal yang perlu ditambah. Akhirnya dari 12 pasal ditambah 7 pasal. 7 pasal ini diambilkan dari kitab yaitu Kutara Dharma Sastra dan Manawa Dharma Sastra, yaitu karangan Empu Manu dan Empu Brigas. Akhirnya kitab yang baru ini yang asalnya 12 bagian, 12 bab menjadi 19 bab. Sehingga karena kitab Paradigama Dharma Sastra ini sudah berubah, maka namanya pun harus dirubah. Akhirnya kitab yang baru ini diberi nama Kutara Manawa Dharma Sastra. Kutara Manawa Dharma Sastra ini terdiri dari 19 bab, yaitu bab-bab yang berkaitan dengan satu tentang denda, kemudian tentang asta dusta, kemudian tentang kawista, kemudian ada yang berkaitan dengan astra corah, ada yang berkaitan dengan walat, ada yang berkaitan dengan yaitu Sunda, ada yang disebut dengan tukon, ada karangan, dan seterusnya sampai dengan yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan sebuah tukaran, yaitu perkelahian. Sehingga semuanya ada 19 bab. Dari 19 bab ini, apabila diringkas, maka ada 2 bagian, yaitu tentang hukum-hukum yang pokok, yaitu kalau sekarang disebut dengan hukum-hukum primer, dan ada hukum-hukum tambahan, atau yang disebut kalau sekarang adalah sekunder. Sedangkan yang primer atau yang pokok ini ada 4 bagian, yaitu tentang hukuman pidana. Hukuman pidana ini juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada yang disebut dengan hukuman mati, ada yang disebut dengan hukuman potong bagian tubuh, kemudian ada yang disebut dengan hukum denda, dan juga ada yang disebut dengan hukum patu kusala. Kemudian hukum-hukum primer adalah seperti itu. Sedangkan hukum sekunder atau tambahan, yaitu yang pertama adalah tentang tebusan, kemudian tentang
penyitaan. Dan yang ketiga adalah tentang Pati Jampi. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih ingat, yaitu ketika membuat sebuah kitab yang disebut dengan Paradigma Dharma Sastra. Di sana ada 7 orang. Ada salah satu di antaranya yang disebut dengan Hunggu. Hunggu adalah berasal dari Tuban. Dia orang Islam yang beragama Islam dan termasuk orang Tionghoa. Dia pernah mengusulkan kepada yaitu Mada pada waktu itu untuk memasukkan sebagian dari hukum-hukum Islam. Di antaranya adalah kalau ada orang membunuh seseorang, maka pada dasarnya adalah harus dibunuh. Kemudian yang kedua, Hunggu juga menyampaikan, kemudian kalau ada orang yang mencuri, maka pada dasarnya adalah harus dipotong tangannya. Ini mengingatkan kembali kepada Gajah Mada ketika dia diperintahkan untuk menyusun kembali kitab Paradigma Dharma Sastra ini, sehingga perlu ditambahkan pasal-pasal seperti ini demi memenuhi rasa keadilan. Karena menurut Gajah Mada, seorang yang melakukan tindakan pidana ini harus ditindak dengan tegas dan ditindak dengan keras. Oleh sebab itu, Gajah Mada memasukkan pasal-pasal seperti itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Bagaimanakah sikap dari seorang Ramapati, yaitu Halayuda, ketika Gajah Mada dipercaya untuk membuat kitab yang baru, yaitu Kutara Manawa Dharma Sastra? Tentu saja orang satu ini selalu saja menghalangi dan selalu saja iri dan dengki, selalu tidak senang kepada Gajah Mada. Tetapi Gajah Mada belum pernah melakukan hal-hal yang terkait memperburuk suasana atau menyalahkan orang lain atau memburukkan orang lain atau menuduh orang lain. Karena dirinya yang membuat undang-undang dan dirinya yang melaksanakan dan dirinya harus memberikan contoh yang baik terhadap apa yang telah ditulis. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah Gajah Mada. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Dukung saya, berikan saya like dan subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.